Halo, selamat datang kembali di sesi bedah gagasan kita nih. Hari ini kita bakal gali lebih dalam rangkuman buku dari Seth Godin, judulnya This is Marketing. Sumber yang Anda bagi ini, wah kayaknya menantang banget pandangan lama soal pemasaran ya. Misi kita kali ini, coba kita tangkep bareng-bareng deh, esensi pemasaran modern tuh gimana? Katanya sih bukan lagi soal trik-trik gitu, tapi lebih ke membangun hubungan yang tulus, terus melayani audiens yang pas gitu. Siap ya? Yuk, kita mulai. Persis. Sumber-sumber ini langsung nunjuk ke akar masalah yang diangkat sama Godin. Pemasaran gaya lama yang ngandelin interupsi, iklan massal gitu, itu katanya udah nggak mempan lagi. Bayangin aja, di dunia yang serba penuh informasi kayak sekarang, perhatian Anda itu jadi aset paling berharga. Nggak bisa lagi tuh dibeli atau direbut seenaknya. Sekarang, konsumen itu benar-benar pegang kendali. Menarik. Nah, Godin ini kan bikin perbedaan yang jelas banget ya antara pemasaran gangguan kayak ya itu tadi, iklan TV yang tiba-tiba motong acara favorit kita, atau telepon iseng dari telemarketer, sama pemasaran izin. Nah, kata izin ini kayaknya kunci banget nih. Tapi gimana caranya pemasar bisa dapat izin itu? Apalagi di tengah riuhnya dunia digital sekarang ini. Kan susah ya narik perhatian? Nah, itu dia poin krusialnya. Pemasaran izin ini, kata Godin, harus sesuatu yang diantisipasi sama audiens. Harus personal, terus relevan juga. Coba pikirin deh, kayak newsletter langganan yang memang Anda tunggu-tunggu infonya. Atau mungkin kanal YouTube kreator favorit yang Anda ikuti secara sukarela. Jadi ini bukan soal, maksa masuk gitu, tapi lebih kayak diundang masuk. Dan ini nyambung banget sama ide besarnya Godin. Pemasaran itu sebagai tindakan murah hati atau generous act. Fokusnya jadi kebalik total loh. Bukan lagi mikir gimana caranya memakai konsumen buat nyelesain masalah perusahaan. Misalnya target jual 1000 unit gitu. Tapi sebaliknya, gimana memakai pemasaran buat bantu nyelesain masalahnya konsumen. Mikirnya jadi, oke, produk atau layanan ini gimana caranya bisa bantu mereka capai impian atau kebutuhan mereka. Ini butuh empati yang dalam sama niat tulus buat melayani. Oke, paham. Jadi filosofinya lebih ke memberi ya, bukan mengambil. Terus gimana nih cara kita menerapkan filosofi keren ini dalam praktek? Godin kan katanya nawarin kerangka kerja praktis tuh. Ada 5 langkah ya? Betul, ada 5 langkah praktis. Pertama, ini penting banget. Ciptakan sesuatu yang layak dibuat. Artinya, produk atau layanannya emang harus bagus dulu dari sananya. Bukan sekedar jago marketing, tapi produknya, maaf nih, kayak es krim rasa brokoli gitu kata Godin. Nggak ada yang mau kan? Haha, ya juga ya, es krim rasa brokoli. Oke, jadi produk hebat dulu. Terus yang kedua? Kedua, rancang untuk audiens spesifik. Nah, ini dia. Fokus ke yang namanya Smallest Viable Market, SVM. Jadi lupakan deh soal mencoba menyenangkan semua orang. Itu nggak akan berhasil. Fokus ke kelompok terkecil yang paling klik sama kita. Smallest viable market. Nanti kita bahas lebih dalam ya soal ini. Kayaknya menarik. Lanjut dulu langkah ketiga. Cerita yang benar-benar nyambung sama perasaan audiens dan juga sesuai dengan worldview atau cara pandang mereka terhadap dunia itu. Orang beli itu bukan cuma fitur, tapi perasaan dan solusi yang ditawarkan cerita itu. Oke, cerita yang nyambung. Keempat, Baru deh sebarkan beritanya. Kalau langkah 1-3 udah benar, kata Godin, langkah keempat ini jadi jauh lebih mudah. Bahkan bisa jadi organik, dari mulut ke mulut. masuk akal. Dan yang terakhir, kelima. Kelima, hadir secara konsisten. Ini soal membangun kepercayaan jangka panjang, bukan cuma hit and run. Harus terus ada, terus melayani. Wow. Oke, 5 langkah. Produk bagus, audiens spesifik, cerita resonan, sebarkan, lalu konsisten. Dan perhatikan deh urutannya, ini yang sering kebalik. Godin tuh menekankan banget, sekitar 80% kerjaan pemasaran itu terjadi sebelum Anda mikirin soal iklan, promosi, atau channel distribusinya. Jadi buat Anda yang mungkin baru mulai atau punya bisnis kecil, fokus utamanya ya di 3 langkah awal itu. Produknya dulu dibenerin, layani pelanggan pertama Anda itu dengan sepenuh hati sampai mereka puas banget, terus bangun cerita yang otentik dari situ. Itu fondasinya. Wah, ini benar-benar membalik cara pikir pemasaran tradisional ya, yang biasanya mikirin iklan dulu, baru produknya belakangan. Nah, balik lagi sedikit ke soal audiens spesifik tadi, yang Smallest Viable Market, SVM. Kenapa sih fokus ke yang terkecil ini justru penting menurut Godin? Bukannya secara logika, kita pengen jangkauan seluas mungkin ya, biar makin banyak yang beli gitu. Justru di situ
jebakannya kalau mikir gitu. Mencoba menarik semua orang itu, hasilnya malah bikin pesan kita jadi generik, nggak ngena ke siapa-siapa, jadi kayak angin lalu aja. Membosankan. Sebaliknya kalau kita fokus ke SVM kelompok terkecil yang kita butuhin supaya usaha kita ini bisa jalan dan berkelanjutan, itu efeknya kayak pakai sinar laser. Fokus banget, tajam. Bukan kayak lampu sorot yang nyebar kemana-mana tapi nggak terang di satu titik. Perumpamaan laser sama lampu sorot. Oke, kebayang. Karena dengan fokus ke SVM ini, Anda punya kesempatan buat menciptakan penggemar sejati. Bukan sekedar pelanggan biasa yang beli sekali terus lupa. Tapi fans yang benar-benar percaya sama Anda, sama cerita Anda. Dan mereka inilah yang nantinya secara sukarela akan ikut nyebarin cerita Anda ke orang lain yang mirip sama mereka. Jadi kayak efek bola salju gitu. Oke. Jadi kekuatan dari mulut ke mulut itu muncul dari fokus ke kelompok kecil yang tepat ya. Terus, gimana cara milih SVM ini? Kan banyak banget kelompok orang di dunia ini. Nah, kuncinya, kata Godin, kita perlu pahami psikografi mereka lebih dalam, bukan cuma sekedar demografi. Demografi kan cuma data dasar ya, kayak usia, lokasi, jenis kelamin. Tapi psikografi itu lebih ke dalam. Apa sih keyakinan mereka? Mimpi-mimpi mereka apa? Nilai-nilai apa yang penting buat mereka? Apa yang bikin mereka nggak bisa tidur di malam hari? Apa yang bikin mereka semangat? Kita harus coba ngerti itu semua. Jadi, lebih ke pola pikir dan gaya hidup ya, bukan cuma data KTP. Betul. Intinya kita harus coba menyelami worldview mereka. Worldview itu kayak kacamata yang mereka pakai buat melihat dunia. Kerangka berpikir, asumsi-asumsi dasar yang udah mereka pegang tentang bagaimana dunia ini bekerja, apa yang penting, apa yang enggak. Kalau cerita kita nggak nyambung sama worldview mereka, ya mental, nggak akan didengerin. Oke, jadi memahami worldview audience itu krusial banget ya, buat bisa bikin cerita yang resonan tadi. Dan ini nyambung juga dong ya, sama apa yang sebenarnya kita jual. Bukan cuma produk fisiknya kan? Godin kan bilang tuh, kutipan yang bagus banget. Orang tidak menginginkan apa yang Anda buat. Mereka menginginkan bagaimana hal itu akan membuat mereka merasa. Gimana tuh maksudnya? Tepat sekali. Itu intinya. Anda itu nggak jualan, katakanlah kopi bubuk. Tapi Anda mungkin jualan perasaan nyaman di pagi hari, atau momen ketenangan sebelum mulai kerja, atau mungkin kebanggaan bisa menyajikan kopi enak buat tamu. Contoh klasiknya kan soal bor itu. Orang beli bor bukan karena pengen punya bornya, tapi karena dia pengen punya lubang di dinding buat masang rak buku. Dan lebih dalam lagi, dia pengen merasakan perasaan bangga dan puas saat lihat rak bukunya terpasang rapi hasil kerja sendiri. Nah, perasaan bangga dan puas itulah yang sebenarnya dibeli. Wah, dalam juga ya. Jadi kita jual perasaan, jual solusi atas masalah, atau transformasi yang mereka inginkan. Betul. Dan selain perasaan, status juga jadi pendorong yang kuat loh buat perilaku konsumen. Status di sini bukan cuma soal kaya atau miskin ya, tapi lebih luas. Gimana kita dilihat orang lain, gimana kita melihat diri kita sendiri dalam suatu kelompok. Produk atau layanan Anda itu bisa jadi semacam simbol atau alat bantu buat audiens Anda untuk mengubah atau menegaskan status yang mereka inginkan. Misalnya, seseorang milih minum kopi organik dari kedai tertentu, mungkin bukan cuma karena rasanya, tapi juga karena itu secara nggak langsung ngasih sinyal kalau dia peduli lingkungan atau bagian dari komunitas yang sadar. Itu kan soal status juga. Menarik. Status sebagai pendorong. Dan ini berarti harga juga jadi bagian dari cerita dong ya? Banget. Harga itu bukan cuma angka, harga itu ngirim sinyal. Harga yang terlalu murah misalnya bisa aja secara nggak sadar dianggap, ini pasti kualitasnya biasa aja. Padahal mungkin nggak selalu begitu. Sebaliknya, harga premium kalau didukung cerita dan kualitas yang pas bisa memperkuat persepsi eksklusivitas, kualitas superior, atau status tertentu. Jadi, harga itu harus selaras banget sama keseluruhan cerita, perasaan, dan status yang ingin Anda bangun bersama audiens Anda. Nggak bisa asal pasang harga murah biar laku. Oke. Jadi semuanya harus nyambung ya? Produk, cerita, audiens, perasaan, status, sampai harga. Semuanya jadi satu kesatuan pesan. Jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang dengerin, pemasaran modern ala Seth Godin ini intinya adalah soal empati, soal melayani, dan soal fokus. Pesannya jelas, lupakan pasar massal yang nggak jelas. Coba deh temukan kelompok terkecil yang benar-benar bisa Anda bantu dan layani dengan sepenuh hati. Pahami dunia mereka, cara pandang mereka. Terus, ceritakan kisah yang jujur, yang relevan buat mereka. Dan yang penting, hadir terus secara konsisten.
Jangan cuma sesekali muncul. Betul. Dan mungkin sebagai bahan renungan terakhir nih buat Anda, coba deh pikirin, siapa sih kelompok terkecil SVM Anda? Itu yang benar-benar bisa Anda layani secara otentik dengan apa yang Anda punya sekarang. Terus coba gali lebih dalam, apa sih keyakinan mereka, mimpi mereka, ketakutan mereka, apa worldview mereka? Dan dari situ, coba rumuskan cerita unik apa yang hanya Anda dengan keunikan Anda yang bisa sampaikan kepada mereka. Cerita yang bukan cuma jualan, tapi benar-benar bermakna dan bisa bawa perubahan positif buat hidup mereka. Nah, menemukan jawaban-jawaban itu menurut saya adalah langkah awal yang paling penting buat menuju pemasaran yang lebih manusiawi, lebih bermakna, dan ujung-ujungnya ya lebih efektif juga. Dimulai dari situ.